Pernah ngebayang nggak gimana rasanya kehilangan uang 20 miliar rupiah dalam sekejap mata? Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang dramatis banget tentang kehancuran finansial. Dan kita akan coba tarik pelajaran super berharga di baliknya. Yuk kita mulai? Nah, disinilah cerita kita berawal, dari sebuah pengakuan yang jujur banget dari tokoh utama kita, Michael Yo. Ini tuh bukan cerita sukses yang klise yang sering kita dengar. Justru sebaliknya, ini pengingat yang brutal tentang realita pasar modal yang sesungguhnya. 20 miliar rupiah. Gila ya, angka yang fantastis. Dan ini bukan cuma angka di layar loh, ini nilai real yang beneran lenyap dalam hitungan hari aja. Skala kerugian ini jadi bukti nyata betapa berbahayanya sisi lain dari potensi cuan gede di pasar saham. Oke, di bagian pertama ini kita akan lihat lebih dalam perjalanan Michael Yo pas dia berhadapan langsung dengan kejatuhan pasar yang super tiba-tiba dan parah banget. Anggap aja ini studi kasus tentang apa yang terjadi saat pasar tiba-tiba berbalik arah tanpa ada peringatan. Coba deh bayangin suasananya. Awal tahun, pasar lagi naik-naiknya, semua orang optimis, terus boom! Tiba-tiba segalanya berbalik 180 derajat. Kok bisa secepat itu? Nah, cerita ini nunjukin kalau dalam sekejap, pemain besar yang katanya smart money pun bisa ikut kejebak. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita bakal lihat faktor-faktor eksternal apa aja sih yang jadi pemicu kehancuran ini. Ini bukan cuma satu kabar buruk, tapi serangkaian kejadian yang datangnya keroyokan, menciptakan apa yang namanya badai sempurna. Coba perhatiin deh timeline ini, gila banget. Dalam hitungan beberapa minggu aja, dari akhir Januari sampai pertengahan Februari, pasar kita dihajar 3 pukulan telak berturut-turut. 1. Ancaman penurunan kelas dari MSCI. 2. Ketegangan geopolitik. 3. Penurunan prospek dari lembaga rating internasional. Satu aja udah bikin pusing. Ini 3 sekaligus. Nah, mungkin ada yang bertanya, ancaman utamanya apa sih? Ini dia. Pasar perbatasan atau frontier market. Simpelnya, ini adalah label untuk pasar yang dianggap lebih berisiko dan kurang liquid. Ancaman Indonesia bisa turun kasta ke kategori ini, wah, itu pukulan telak banget buat kepercayaan investor. Disinilah letak masalahnya, lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya status pasar berkembang atau emerging market yang bikin dana asing mau masuk. Di sisi lain, ada ancaman jadi pasar perbatasan, yang risikonya apa? Dana asing bisa kabur sampai 100 triliun rupiah, dan Indonesia bisa hilang dari radar investor global. Nah, inilah sumber kepanikan yang sesungguhnya. Oke, setelah kita tahu kenapa kehancuran itu terjadi, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara selamatnya? Di bagian ini kita akan fokus ke langkah-langkah nyata yang bisa diambil di tengah kekacauan. Reaksi pertama pas rugi besar itu apa sih? Seringnya ya penyangkalan, denial. Kita berharap, ini cuma sementara, atau pasti nanti juga balik lagi. Michael Yo pun ngaku sempat mikir gitu. Manusiawi banget kan? Tapi setelah fase denial lewat, harus ada tindakan tegas. Ini dia, 4 langkah strategis buat ngambil alih kendali. Pertama, jual posisi pas ada rebound sedikit. Jangan nunggu balik modal. Kedua, dan ini kuncinya, perbanyak cash. Ketiga, pisahin akun trading sama investasi jangka panjang, biar emosi terkontrol. Dan terakhir, pas mau masuk lagi, mulai dari porsi kecil dulu, tes ombak. Dan dari semua langkah tadi, ini aturan paling krusialnya. Cash is king. Punya uang tunai di atas 50% itu bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat menyerang. Ini ngasih kita kekuatan buat beli aset bagus pas harganya lagi diskon besar-besaran. Justru di saat orang lain panik dan terpaksa jual. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang paling dalam dari cerita ini. Hubungan krusial antara psikologi dan kesuksesan investasi. Ternyata ini bukan cuma soal angka, tapi soal mental. Ini nih bagian yang sering banget kita lupain. Kehilangan uang itu sakit, iya. Tapi luka mentalnya itu bisa jauh lebih dalam. Michael Yo sendiri butuh waktu sebulan penuh buat pulih secara psikologis. Dan selama masa itu, hampir mustahil buat kita bisa ngambil keputusan investasi yang jernih. Nah, disinilah kita dapat pelajaran paling berharganya. Dia pakai metafora yang kuat banget, wadah uang. Ini bukan soal seberapa kaya seseorang, tapi soal batas psikologis kita dalam menanggung resiko. Dia sadar portofolionya udah tumbuh lebih besar dari kapasitas mentalnya buat nanganin gejolak. Jadi, apa itu wadah uang?
Simpelnya, ini adalah konsep tentang kapasitas emosional kita. Seberapa besar nilai portofolio yang bisa kita kelola tanpa bikin kita panik atau ngambil keputusan ngawur pas pasar lagi gonjang-ganjing. Ukuran wadah ini beda-beda loh buat setiap orang. Ini membawa kita ke pertanyaan yang penting banget buat direnungkan. Seberapa besar wadah uang Anda? Apakah nilai investasi Anda sekarang sudah sesuai dengan kapasitas mental Anda? Karena kalau enggak, pas krisis datang, yang gagal itu bukan strategi Anda, tapi emosi Anda yang akan mengambil alih. Oke, sekarang kita lihat ke depan. Setelah badai paling parah sepertinya udah lewat, gimana nih cara kita deketin pasar lagi buat cari peluang di tengah pemulihan? Ada satu pergeseran yang menarik banget di pasar. Data ini nunjukin kalau dana aktif, artinya manajer investasi yang aktif jual beli, cenderung jualan. Sementara itu, dana pasif yang kerjanya cuma ngikutin indeks pasar secara otomatis justru bertahan atau malah nambah posisi. Ini artinya ada kekuatan baru yang lebih stabil di pasar kita. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, kemungkinan besar berita terburuknya udah lewat dan udah direspons pasar. Kedua, struktur pasar berubah. Dan yang paling penting, sabar. Selalu ada kereta berikutnya. Jangan sampai kena FOMO alias takut ketinggalan, karena biasanya itulah pemicu kesalahan terbesar. Dan ini adalah sebuah kebijaksanaan yang abadi. Kalau kita lihat sejarah, pasar itu selalu pulih dan bahkan bikin rekor tertinggi baru. Yang nggak pernah berubah itu ya perilaku manusia, rasa takut, serakah, dan panik. Paham soal ini adalah kunci buat bertahan jangka panjang. Dan kita akhiri di sini. Kehancuran pasar itu adalah siklus yang pasti akan berulang. Pelajaran dari kisah 20 miliar rupiah ini harganya mahal banget. Jadi, pertanyaannya bukan apakah pasar akan pulih, karena itu hampir pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, saat badai berikutnya datang, apakah Anda dan saya akan lebih siap?